Coba sekarang mau di media sosial, di TV pun ada masalah bagaimana polisi yang terus dibombardir. Belum lagi nanti gabungnya Indonesia di apa? Ya itulah istilahnya gitu ya. Nah, jadi hadirin yang berterima, seseorang baru dikatakan sehat, kan orang yang sehat. Nah, tapi nanti standar sehat yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia tidak sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Kalau fisiknya sehat, jiwanya sehat, sosialnya sehat, itulah yang disebut orang yang sehat. Dan ternyata dengan syariat saum Ramadan ini 3 syarat ini terpenuhi. Fisik kita sehat, yang tadi gambarannya itu dari makan 3 kali menjadi 2 kali gitu ya. Saum bisa mengeluarkan racun yang mengendap di tubuh kita. Kemudian dengan saum imunitas naik karena produksi sel darah putih juga meningkat. Saum bisa mengendalikan emosi, sehat jiwa. Kemudian saum belajar berempati, sehat sosial. Makanya Nabi menyatakan wasumu tasihu, saumlah niscaya kalian akan sehat. Nah, kaitan dengan kesehatan ini, dokter-dokter yang tidak beragama Islam mereka mengatakan manusia perlu puasa, sangat berbahaya apabila manusia tidak puasa. Nah, makanya sekarang orang-orang kafir sekalipun sudah mulai ikut puasa, tapi dorongan mereka bukan dorongan spiritual, tetapi ingin sehat. Kayak orang-orang Cina saja sekarang mereka sudah mulai dihitam, Pak. Orang Kristen sudah mulai dihitam. Kan yang dihitam itu kan hanya Yahudi sama Islam. Orang Kristen sudah mulai dihitam. Kenapa? Tinjauannya kesehatan. Bagi mereka dapat sehat, orang dapat sehat dan dapat pahala. Kemarin ada selebritis itu ya, ikut puasa baru di Katolik ada. Karena teman-temannya puasa, saya ingin coba puasa. Jam 10 pagi sudah mulai lapar, ya pastilah boro-boro ya, kan udah biasa orang mulai lapar jam 10. Nah kemudian jam 12 lapar, dia coba tahan, jam 4 lapar, coba dia tahan. Pas ada semakin dikumandangkan kaum muslimin berbuka, dia pun berbuka. Itu kesannya luar biasa. Saya baru merasakan nikmatnya makan baru kali ini. Nah kenapa? Karena memang nikmatnya makan itu kalau lapar. Coba ya orang biasa awal di warung, karena kenikmatan itu tidak begitu terasa. Maka karena tidak begitu terasa, rasa syukurnya pun jadi tidak ada. Nah belum lagi nanti di bulan Ramadan itu banyak syariat-syariat yang ditetapkan dan tidak ada di bulan lain. Taraweh gitu ya, kan tidak ada di bulan lain. Walaupun ada jenis yang sama, tapi namanya bukan taraweh. Saum Ramadan kan tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Semangat beribadah begitu tinggi, semangat melakukan kedurhakaan itu ditekan sedemikian rupa. Nah nanti kalau syariat-syariat di bulan Ramadan ini gitu ya, tarawehnya, kemudian semangat untuk melakukan ibadah tadarusnya kita laksanakan, maka amalan-amalan ini bisa menjadi wasilah terbukanya pintu surga. Semangat berbuat kejahatan diredam, kalau ini bisa kita manfaatkan, maka akan menjadi wasilah terkuncinya pintu neraka. Coba ya Pak, pemikiran katanya ningali ayah istri gelis ngalangku pasti ngarep Pak. Oh, itu tidak bisa disangkal. Berdasarkan orang yang survei, ada 10 laki-laki, ketika ada perempuan cantik lewat, yang satu menoleh melirik, yang 9 melotot. Kita cerita normal itu ya, cerita normal. Tapi ketika kita sahur, tunggu, astagfirullah, sudah kayak sawal dari mati kecil. Nah gitu Pak. Nah itulah nanti hemat saya ya, walaupun banyak penafsiran-penafsiran, ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika Ramadan tiba, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kan ini semuanya menggunakan kalimat pasif. Dibuka, ditutup, dibelenggu. Siapa yang membuka pintu surga, yang menutup pintu neraka, yang membelenggu setan? Saum kita. Jadi seberapa kokoh ikatan setan akan sangat bergantung kepada seberapa berkualitas saum kita. Karena ada pertanyaan, engkau siapa yang kita iya, tapi beres taraweh ayam ulangin sebab.
berarti tepat aja kita setan di kalian atau kong sama ikan, bukan mungkin. Karena bukan malaikat yang mengikat, tetapi saum kita. Maka dengan saum yang berkualitas tentu gerak langkah setan akan semakin sempit. Nah, karena keimanan kita begitu tinggi, kan nanti bilang bahwa setan itu bisa seperti lalat, tapi bisa juga terasa seperti gajah. Itu akan sangat bergantung kepada kualitas keimanan kita. Nah, hadirin orang beriman, secara umum dalam Quran disebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan bisa menghapus dosa apapun. Saum menghapus dosa, makanya disebut saum Ramadan, itu panas yang membakar mondok itu. Nah, karena dengan saum bisa menghapus dosa. Kemudian tadarus Al-Quran 1 huruf 10 pahala, itu bisa menjadi bekal akhirat nanti. Maka tentu momen event tahunan ini mesti kita manfaatkan seoptimal mungkin. Dan tentu juga kita mesti menghindari perbuatan-perbuatan yang sekalipun tidak membatalkan tapi bisa mengurangi bahkan mengosongkan pahala saum. Ya, saum terus, ibadah terus gitu ya. Nah, itu perlu ada kehati-hatian. Bahkan sekarang di media sosial itu sangat terbuka, apalagi dengan aplikasi AI gitu ya. Di antara yang benar dengan yang hoax itu sangat tipis perbedaannya. Nah, ini saya ingin kasih contoh satu saja ya, kaitan dengan media sosial ini. Kemarin ramai berita bahwa provinsi Jawa Barat menghentikan bantuan kepada Masjid Agung Bandung, gitu kan? Ya mungkin di kita ada yang pilih KBM, ada yang pilih siapa lawan KBM gitu ya. Saya tidak pilih KBM, tapi akhirnya KBM jadi kan. Nah, orang yang tidak suka kepada KBM orang bilang, goblok gubernur aja nama. Karena muncul begitu kan, kata-kata terbalik gubernur aja nama, bantuan ke masih diorang. Karena kita membaca berkesimpulan dari berita sepihak. Ternyata ditelusuri gitu ya, kenapa itu Pemprov menghentikan bantuan kepada Masjid Agung. Dulu kan namanya Masjid Agung Bandung, kemudian berubah menjadi Masjid Raya Provinsi karena diakuisisi oleh provinsi. Karena berada di bawah provinsi maka disubsidi dari dana provinsi itu. Ternyata pihak keluarga mewakil meminta kepada Pemprov itu, jadi pengelolaan Masjid Raya Provinsi Masjid Agung itu ingin kembali dikelola oleh keluarga ahli waris yang mewakafkan itu. Ya, nah apalah tujuannya kita tidak tahu ya, apa mau menghidupkan masjid atau mau nurut hirup di masjid gitu ya. Walau alam ya. Dan itu dikabulkan kan oleh Pemprov itu. Ya kalau memang mau dikelola oleh keluarga ahli waris mewakil, silakan. Akhirnya lepas dari provinsi, otomatis kan lepas dari provinsi tentu tidak ada lagi subsidi. Ya, jadi tindakan KBM benar. Nah cuma karena kita menerimanya dari satu pihak langsung ngomong ke balai. Nah itu di bulan Ramadan perlu ada kehati-hatian. Makanya Hujurat ayat 6 itu memerintahkan kita agar berhati-hati menerima berita. Kemudian Nabi dalam hadis menyatakan kamu tidak boleh menetapkan satu hukum kecuali menerima berita dari kedua belah pihak, baru kamu boleh menentukan hukum, agar nanti saum kita itu benar-benar berisi, tidak seperti yang disebutkan saum-saum tetapi hasilnya lapar dan dahaga saja, tidak ada bekal untuk akhirat nanti. Nah itu hadirin waktu iman, mudah-mudahan dengan gambaran sederhana ada pergeseran pola pikir dari yang sebelumnya kita memposisikan saum sebagai beban. Nah, setidaknya kita ada kesadaran bahwa saum itu kebutuhan duniawi, jasmani, dan kebutuhan ukhrawi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana